Jadi Indonesia je lah yang akan mengendong ASEAN. Okay. Kali ini mereka akan layak ke Under 17 World Cup on merit. Kalian gak salah dengar, 90 menit gak bisa gol, dalam 2 menit 2 gol cuy. Timnas Indonesia U17 kembali mencatatkan sejarah. Dengan semangat juang luar biasa, Garuda Muda berhasil memastikan 1 tiket ke Piala Dunia U17. Prestasi ini bukan hanya membanggakan Indonesia, tapi juga mengangkat satu-satunya nama kawasan Asia Tenggara ASEAN di pentas dunia. Di tengah persaingan ketat, Timnas Indonesia U17 menunjukkan kualitas yang tak bisa dipandang sebelah mata. Keberhasilan ini menjadi simbol bahwa sepak bola ASEAN mampu berbicara banyak di level dunia, dengan Indonesia sebagai pelopornya. Publik Malaysia pun tak ketinggalan memberikan apresiasi. Media dan supporter negeri jiran turut bangga melihat Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, menyadari bahwa keberhasilan ini menjadi representasi semangat sepak bola Asia Tenggara secara keseluruhan. Di berbagai platform, ucapan selamat dan dukungan mengalir deras dari negara-negara tetangga. Malaysia, yang memiliki rivalitas sehat dengan Indonesia, menunjukkan sportivitas tinggi dengan memberikan penghormatan atas perjuangan Garuda Muda. Bagi ASEAN, keberhasilan ini adalah bukti nyata bahwa potensi besar sepak bola regional siap bersaing di kancah internasional. Buat kali pertama dalam sejarah. Satu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan kenapa aku cakap benda ni penting, Faiz? Banyak yang sebenarnya aku nak perkatakan, tapi aku rasa kita tunggu Under 17 campaign ni wrap up dulu sebelum kita nak review coach. Macam Coach Nova Arianto, kita nak review pemain-pemain dalam pasukan, kita tunggu tournament wrap up dulu. Tetapi aku nak just sebut kenapa benda ni penting dan bermangkam berumah tu adalah kerana di fasa yang mana bola sepak Indonesia sering dituduh mengambil jalan singkat. Dalam fasa di mana bola sepak Indonesia dikatakan terlalu gairah dan gelojoh untuk jalan singkat sehingga menaturalisasikan belasan ataupun mungkin puluhan pemain yang datang daripada Eropah untuk mengangkat martabat timnas untuk masuk ke Piala Dunia Senior. Di fasa perkara tersebut, tuduhan-tuduhan tersebut diberikan kepada PSSI. Kejayaan ini membuktikan bahawa ada perancangan dan juga perjalanan yang berlaku dalam direction dan angle yang berbeza. Senior team is senior team dengan projek short term mereka, tetapi at the younger age level ada satu projek jangka masa lama yang sedang berlaku. Inilah klasemen sementara grup C Piala Asia U17 2025, di mana timnas Indonesia U17 naik ke peringkat 1 dengan mengoleksi total 6 poin setelah berhasil membantai Yaman malam ini dengan skor akhir 4-1. Ya, definisi permainan total football di babak pertama yang ditampilkan oleh timnas Indonesia U17 berhasil membungkam Yaman di babak pertama, dan di babak kedua timnas Indonesia U17 mampu memanfaatkan kelengahan dari lini pertahanan Yaman sehingga kita mampu menambah 3 gol lagi. Dan dengan hasil ini sudah dipastikan timnas Indonesia U17 akan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 dan resmi mencetak sejarah baru dengan lolos melalui jalur kualifikasi ke Piala Dunia U17. Yang artinya timnas Indonesia U17 menjadi negara ketiga setelah Uzbekistan dan Arab Saudi yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar. Ini benar-benar pencapaian yang sangat luar biasa, dan di laga terakhir kita akan menghadapi Afghanistan. Semoga timnas Indonesia mampu mengalahkan Afghanistan agar mendapatkan poin yang sempurna, yaitu 9 poin. Kalau menurut kalian gimana? Hat-trick kemenangan ke atas timnas Indonesia guys ya. Untuk kali ketiga menang 2-0 ke atas Afghanistan, dan ini menjadikan hat-trick kemenangan. Korea Selatan, siapa lagi? Yemen dan Afghanistan mangsa untuk kekalahan ya. Dan jom kita bahas untuk timnas Indonesia menang 2-0. Terus terang guys, aku memang berbangga guys ya melihat pencapaian Indonesia guys ya, menang untuk 3 perlawanan ya, clean, tiada kekalahan, dan prestasi untuk pemain-pemain timnas Indonesia memang betul-betul terbaik, unbelievable. Dan aku mengharapkan lagi mereka boleh pergi lebih jauh untuk quarter final. Dah layakkan Piala Dunia kan, tapi ada lagi misi untuk menjadi juara ASEAN Cup. InsyaAllah boleh ni untuk timnas U17 menjadi juara ASEAN Cup. Apapun nanti aku akan update lah untuk timnas Indonesia lagi. Hopefully mereka boleh bermain lagi
untuk quarter final, dan wakil ASEAN kita pun di Vietnam dan Thailand pun sudah kalah. Australia pun tak layak, jadi Indonesia je lah yang akan mengendong ASEAN. Okay. Kita dah ada peringkatan fix, sudah bisa katakan saat ini King Indo ngegendong-gendong ASEAN cuy. Buset dah guys nih guys ya, hasil match terakhir cuy dari wakil-wakil ASEAN yang bermain di AFC U17. Buset dah guys, kayak perbedaan jauh banget guys ya, perbedaan jauh banget cuy. Buset, kalau misalkan gak ada King Indo nih, gue yakin gak ada wakil ASEAN yang akan lolos ke Pildu. Lu lihat aja Vietnam hasilnya seri semua. Apalagi Thailand yang kemarin jadi runner up, yang katanya raja ASEAN, kalah mulu. Tapi sangat-sangat disayangkan guys ya, sangat-sangat disayangkan, harusnya Vietnam juga lolos cuy. Cuman di babak akhir kebobolan guys, jadinya seri cuy lawan Uni Emirat Arab. Nih guys, lawan Australia seri 1-1, lawan Jepang 1-1, lawan Uni Emirat Arab 1-1 juga. Nih Thailand ada 4-1 lawan Uzbekistan, 1-3 lawan Arab Saudi, dan 0-2 lawan Cina. Buset, the best King Indo doang guys, menang 1-0 Korea Selatan, 4-1 lawan Yaman, dan juga 2-0 lawan Afghanistan. Buset, harus sungkem kalian ya, harus sungkem sama King Indo cuy. Capek nih gendong mulu. Siapa aja yang udah keburu ketiduran malah gol 2-0. Enggak, kalian gak salah denger. 90 menit gak bisa gol, dalam 2 menit 2 gol cuy. Kayak berasanya 90 menit cuman latihan, 5 menit baru beneran main. Makanya gimana pun jalannya pertandingan harus tetap ditonton sampai akhir. Ini udah fix selama kualifikasi Indonesia gak pernah kalah, gak pernah seri. Ambil mahkotamu King. Nah tapi sayangnya untuk negara-negara ASEAN yang lain, yaitu Vietnam dan juga Thailand, harus gugur di fase grup Piala Asia U17 2025 ini. Thailand yang kalah beruntun dari Uzbekistan, Arab Saudi dan Cina. Lalu Vietnam yang hampir bisa jadi puncak klasemen malah kebobolan dan jadinya malah seri dong. Jadinya perwakilan negara ASEAN satu-satunya hanya Indonesia yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 ini.